Guys, pernah penasaran nggak kenapa Tony Stark itu punya begitu banyak armor berbeda dengan desain yang unik-unik? Bahkan ada yang cuman beda warna aja nih desainnya. Nah, di balik setiap armor Iron Man itu ternyata ada cerita dan fungsi khusus yang bikin mereka berbeda loh guys. Halo ini sana, dan di sini kita akan membahas perbedaan mendalam antara dua armor yang ikonik, yaitu Iron Man Mark 17 atau Heartbreaker dan Iron Man Mark 24 atau Tank. Simak sampai akhir ya untuk tahu mana armor yang lebih tangguh di medan pertempuran. Armor Iron Man nggak cuman dibuat dengan gaya yang keren, tapi masing-masing armor itu dirancang khusus untuk berbagai situasi dan ancaman yang berbeda. Tony Stark menciptakan berbagai jenis armor dengan tujuan yang unik, mulai dari yang fokus pada serangan hingga fokus pertahanan. Di antaranya ada Heartbreaker atau Mark 17 dan Tank atau Mark 24. Keduanya terlihat sama, bahkan kesannya cuman beda warna aja, tapi ternyata punya peran yang sangat berbeda guys. Pertama, kita bahas dulu dari Heartbreaker atau yang punya nama resmi Mark 17. Armor ini terkenal dengan desainnya yang agresif, khususnya di bagian dada yang terlihat lebih besar dan memiliki reaktor yang menyerupai bentuk hati. Inilah yang membuatnya disebut Heartbreaker. Fungsi utama dari armor ini adalah serangan jarak jauh loh guys ternyata. Selain bentuk dada yang ikonik, warna merah dan emasnya memberi kesan klasik Iron Man, tapi dengan aksen yang lebih tegas di bagian lengan dan dada untuk menekankan kekuatan serangan. Armor ini juga didesain dengan sudut yang tajam pada bagian bahu dan helm, membuat tampilannya lebih agresif dan menyeramkan sih guys. Secara fungsi, Heartbreaker memiliki daya ledak energi yang sangat kuat. Reaktor di dadanya bisa memancarkan serangan repulsor dengan daya yang lebih besar, cocok untuk menghancurkan penghalang atau menyerang musuh dari kejauhan. Jadi ya bisa dibilang Heartbreaker ini adalah pilihan utama kalau mau nyerang dari jarak yang aman tanpa harus mendekat ke arah musuh guys. Sekarang kita masuk ke Iron Man Tank atau Mark 24. Dari namanya aja kita udah bisa nebak nih guys, kalau armor ini difokuskan untuk bertahan dalam pertempuran. Berbeda dengan Heartbreaker, Tank dirancang dengan desain yang lebih tebal dan kuat, dengan warna abu-abu metalik yang gelap dan aksen emasnya. Tampilan ini memberi kesan kokoh dan tahan banting. Bagian-bagian penting seperti dada, lengan, dan kaki diperkuat untuk memberikan perlindungan maksimal. Struktur armor ini lebih sederhana dan nggak terlalu banyak aksen, karena fokusnya adalah pertahanan atau ketahanan daripada kecepatan atau gaya. Tank memang tidak dirancang untuk serangan jarak jauh, tapi dia bisa menahan serangan fisik besar dan tetap berfungsi di medan pertempuran. Bisa dibilang, Tank adalah armor yang cocok untuk Tony ketika menghadapi musuh yang punya serangan berat atau senjata fisik nih guys. Nah, sekarang kita tahu detail dari masing-masing armor. Yuk, sekarang kita bandingin lebih dalam lagi antara Heartbreaker dan Tank dari segi desain. Heartbreaker terlihat lebih ramping dengan warna merah yang menarik perhatian, sementara Tank punya desain yang lebih solid dan warna yang lebih gelap. Desain Heartbreaker menonjolkan kekuatan serangan dengan dada besar sebagai pusat energi, sedangkan Tank punya struktur lebih tebal, memberikan kesan armor defensif yang nggak mudah untuk dihancurin guys. Fungsi utamanya juga berbeda. Heartbreaker adalah armor untuk serangan jarak jauh. Reaktornya yang besar memungkinkan armor ini memancarkan serangan repulsor yang kuat dan mengancam, cocok untuk menghancurkan musuh dari jarak jauh. Di sisi lain, Tank dibuat untuk pertahanan yang maksimal. Armor ini bukan untuk menyerang dari jauh, tapi mampu bertahan di medan pertempuran dengan ketahanan fisik yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat perbedaannya, Heartbreaker dan Tank masing-masing punya kelebihan di bidang yang berbeda. Heartbreaker sangat cocok digunakan untuk misi dengan ancaman jarak jauh, sementara Tank lebih ideal untuk pertempuran jarak dekat dan situasi yang membutuhkan pertahanan ekstra. Jadi, lu lebih suka armor yang mana nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin segini dulu ulasan kita tentang perbedaan kedua armor Iron Man ini. Tujuannya adalah supaya kita nggak sekedar mengkoleksi aja guys, tapi kita juga tahu perbedaan, fungsi, dan keunikan dari masing-masing armor yang kita koleksi. Buat kalian yang tertarik atau kalian yang mau beli figurnya, gua udah taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Dengan beli dari link itu juga kalian mensupport channel gua ini guys. By the way, thank you untuk subscribe-nya, thank you untuk like-nya, thank you untuk komennya, dan thank you juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan Iron Man juga. Semoga video ini menghibur. Thank you buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao.